Ya, selamat siang Bu. Kita ingin tanya terkait yang baru saja kemarin beritanya ini lagi viral, ada remaja yang bunuh diri di flyover Bandung. Dia itu bunuh diri tapi dengan kondisi mata dan mulutnya ditutup lakban. Itu sebagai untuk dia karena takut bunuh diri sehingga dia nutup disengaja, atau seperti apa sih Bu kalau melihat kasus bunuh diri yang sangat tinggi ini di Indonesia? Ya, sekarang kita lihat dari beberapa segi ya. Dari segi pertama bunuh dirinya. Kalau bunuh diri artinya dia menganggap bahwa dia tidak punya masa depan lagi. Sekarang baru kita lihat bunuh diri dari segi apa, lalu kenapa kok dia terlalu terbuka bunuh dirinya. Kalau terlalu terbuka artinya dia juga ingin banyak orang yang tahu. Baru kita kembali ke penyebabnya. Penyebabnya apa? Pada saat sekarang memang banyak yang penyebabnya adalah keuangan. Tapi bukan berarti semua keuangan. Ada juga karena dia lepas dengan pacarnya dan dia anggap pacarnya itu satu-satunya kehidupan dia untuk masa depan. Terserah kehidupan cinta atau kehidupan apa, tapi itulah kehidupan masa depannya. Lalu bisa juga karena situasi sekarang di mana dia anggap sudah tidak ada jalan keluar lagi, jadi sudah terlalu parah. Kalau kita lihat dari sebagian keluhannya itu lebih ke keluhan situasi di mana sudah tidak ada jalan keluar. Jadi keadaan sekarang itu sudah terlalu parah sehingga semua itu sedih. Lalu kita lihat bagaimana kehidupan kecilnya. Kehidupan kecil harus ikut dipertimbangkan sampai seseorang memilih bunuh diri. Karena kalau ada dua orang kasusnya persis sama, yang satu bisa bunuh diri dan yang satu mengambil jalan keluar yang lebih bijak. Jadi khusus dalam hal ini akhirnya kita melihat dia ingin sesuatu yang terbuka, lalu kita lihat kembali kehidupan masa kecilnya. Jadi biasanya dia tidak mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi mungkin dengan bapaknya atau ibunya kasih sayangnya kurang, atau cara memberikan kasih sayangnya juga salah. Mungkin juga dia dalam kehidupan hariannya di sekolahnya juga ada suatu masalah. Misalnya dia kurang berprestasi, padahal orang tuanya tetap menuntut suatu prestasi. Itu kan juga kemungkinan itu semua ikut dipertimbangkan. Bu, tapi dia bunuh diri itu masih sempat menulis di secari kertas dengan tolong antar saya ke rumah sakit Immanuel, sebab orang tua saya bekerja di sana. Maksudnya masih mau bunuh diri aja masih sempatnya mengirimkan pesan seperti itu gitu. Ya, tetap saja dia masih, jadi bukan berarti kalau pengasuhannya kurang bijak akhirnya dia bermusuhan dengan orang tuanya. Mungkin tetap dekat, tapi kan ada orang tuanya misalnya terlalu memanjakan, akhirnya anaknya kan nggak dewasa. Orang tua yang kurang memberikan kasih sayang, anaknya juga tidak menjadi orang yang tumbuh kembang sebagaimana seharusnya. Jadi kurang matang jiwanya nantinya. Bu, info yang beredar juga kan korban ini kan sebagai guru. Guru di sekolah. Nah, info yang beredar pula korban ini memiliki hubungan dengan siswanya. Apakah pihak sekolah menegur penyebab dari kematian ini? Jadi kita melihat bahwa suatu kasus bunuh diri bukan sesuatu yang mendadak. Jadi bukan, oh sekarang saya mengalami kekecewaan, sekarang saya bunuh diri. Tapi ada latar belakang kejiwaan yang membuat jiwanya itu kurang kuat menghadapi masalah. Jadi kita lihat kembali bagaimana sejak kecilnya, bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, dan kemudian jika dia punya pacar, kemudian akhirnya ada suatu gangguan di mana dia anggap pacar inilah jalan keluar bagi saya. Kemudian ternyata
gagal, maka bisa saja bunuh diri itu menjadi faktor pencetus, bukan faktor penyebabnya. Penyebabnya adalah kepribadian yang kurang matang. Artinya di bawah tekanan atau sedang dibenci atau dihujat, makanya tersinggung hatinya atau ditinggalkan kekasih, contohnya seperti itu, makanya dia melakukan bunuh diri. Jadi bisa saja itu faktor penambah. Jadi kita bayangkan kalau kita lagi stres, kemudian tiba-tiba ada masalah apa tambahan, itu kan faktor pencetus namanya, bukan faktor penyebabnya. Tapi sangat besar sekali, berapa persen pencetus itu untuk dia bisa bunuh diri. Ya, jadi secara kombinasi dia bisa bunuh diri. Jadi kalau saya umpamakan ada dua orang, dua-duanya persis menghadapi hal yang sama. Yang satu kepribadian yang matang, yang satu kurang. Yang kurang matang itu pada saat itu walaupun peristiwanya persis sama, dia akan bunuh diri. Yang satu dia mencari jalan keluar yang lain. Bu, tapi kalau kasus bunuh diri itu lebih banyak ya, tadi yang Ibu bilang tidak serta-merta dadakan atau memang sebenarnya udah direncanain gitu, dia dengan gestur tubuhnya yang mulai gelisah atau seperti apa gitu, Bu? Sebetulnya ini bukan direncanakan ya. Kalau direncanakan bisa dekat-dekat, tapi sudah merasakan sesuatu yang terlalu tidak nyaman dan memang sudah setengah rasanya pengen bunuh diri. Karena itu pada bunuh diri masih bisa diatasi kalau dilakukan pendekatan. Karena keinginannya belum keinginan mutlak. Tapi kalau sudah terakhir sekali, ya sudah jadi keinginan mutlak untuk bunuh diri. Kalau ciri dari orang yang emang dia udah kelihatan mentalnya down, kayak ingin melakukan aksi nekat seperti itu, biasanya ada tanda-tanda atau cirinya juga nggak sih, Bu? Selain dia gelisah gitu. Biasanya dia sudah mengatakan segi ketidaknyamanannya, segi apa yang dia anggap sebagai sesuatu yang terlalu berat yang harus dihadapi. Tapi orang yang dia ajak bicara seharusnya cukup sensitif. Cuma belum tentu kan orang itu bisa mengatasi. Bu, kalau kayak curhat di sosmed, misalkan kadang orang suka menghubung-hubungkan ya, Bu. 2 hari lalu itu dia sempat posting ingin pergi saja yang jauh, apa itu juga udah kayak sebuah clue atau itu sudah suatu tanda. Karena itu dia akan memberikan beberapa kekecewaan. Itu kan salah satu tanda. Tinggal yang melihat tanda itu menangkap masalahnya atau tidak, membawa dia ke tempat di mana dia bisa diajak berbicara, diajak untuk minimal menunda dulu atau tidak, atau dibiarkan dianggap sebagai khayalan. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.